Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya senantiasa mari selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan terus meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita atas segala karunia serta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sampai detik siang yang berbahagia ini, sehingga seluruhnya kita mampu untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruhnya kita bersyukur kepada Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada yang telah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat dari kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya shalatan." Orang yang paling utama akan berada di sisiku pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang berbanyak selawat kepadamu. Maka bersyukur hadirin jemaah yang dirahmati Allah kalau sampai lisannya tidak pernah luput daripada lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang sebagian sahabat mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, selama ini ketika kami menghadapi suatu masalah, kami akan datang kepadamu untuk meminta solusi daripadamu ya Rasul. Dan ketika kami ingin meminta sebuah nasihat, arahan dan bimbingan, kami juga akan datang kepadamu untuk meminta petunjuk darimu ya Rasul. Nyaris selama engkau bersama kami ya Rasulullah, tidak ada suatu masalah yang kami hadapi karena engkau bersama kami ya Rasulullah. Namun yang menjadi masalah adalah ya Rasul, bagaimana kelak ketika engkau sudah tidak lagi bersama kami, kepada siapa kami mengadu, kepada siapa kami meminta petunjuk, kepada siapa kami meminta bimbingan ya Rasulullah." Lantas mendengar pernyataan para sahabat, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, ketika aku sudah tidak lagi bersama kalian, kuberikan kepada kalian dua nasihat. Nasihat yang pertama yang bicara, dan nasihat yang kedua adalah nasihat yang diam saja." Namun para sahabat masih merasa bingung dengan pernyataan baginda Rasulullah SAW, dan kemudian mereka bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa karena nasihat yang diam saja itu dan apa juga nasihat yang pandai bicara itu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Nasihat yang pandai bicara itu adalah Al-Quranul Karim, dan nasihat yang diam saja itu adalah al-maut, yakni kematian." Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Al-Quran dijadikan sebagai sebuah nasihat utama dalam kehidupan segenap manusia, terkhusus mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena semua permasalahan kita hadapi dalam kehidupan ini, problematika yang kita hadapi dalam kehidupan yang kita hadapi saat sekarang ini, solusinya, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Maka pentinglah kita untuk senantiasa membaca setiap huruf-huruf daripada Al-Quran Karim. Maka kemudian kita dituntut untuk menghafal setiap ayat-ayat Al-Quran Karim, dan lebih daripada itu kita juga diminta untuk mempelajari, mentadabburi setiap ayat-ayat yang tercantum di dalam Al-Quran Karim. Maka bagi hadirin yang kami muliakan, Allah berikan waktu kepada kita dalam satu hari 24 jam, namun seolah-olah kita tidak memiliki waktu untuk membaca setiap huruf daripada Al-Quran Karim. Bagaimana mungkin Al-Quran dapat kita jadikan sebuah nasihat utama dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin Al-Quran bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan untuk panduan dalam kehidupan kita, kalau sampai ini pun kita enggan untuk membaca setiap huruf daripada Al-Quran Karim? Tidak akan mungkin, mustahil Al-Quran itu jadikan sebagai pedoman hidup. Malu kita dengan para sahabat, di mana ketika mereka belajar kepada baginda Rasulullah SAW, pada saat Rasulullah memberikan setiap wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah, kemudian disampaikan oleh para sahabat,
dan yang luas biasanya adalah para sahabat tidak mau melanjutkan hafalan mereka sebelum mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan daripada baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian para sahabat memiliki tingkat hafalan yang luar biasa. Al-Quran dahulu tidak berbaris, tidak berdiri, hadirnya kami muliakan. Sulit untuk mempelajari Al-Quran, tapi itu pun tidak menjadikan para sahabat itu malas belajar, malas mengamalkan setiap apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran Karim. Maka madu kita yang hampir setiap tempat kita berada, setiap masjid di mana kita berkunjung berada di dalamnya, banyak Al-Quran. Namun yang terjadi, tidak ada seolah-olah kesempatan waktu kita untuk membaca Al-Quran Karim tersebut. Ada ketika kita tatma'inul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah kita senantiasa tenang, hati kita tenang, hati kita damai, maka kita banyak-banyak mengingat Allah. Apa cara yang paling utama untuk kita mengingat Allah? Yakni dengan banyak-banyak kita membaca Al-Quran Karim. Al-Quran tidak hanya dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar dijadikan sebagai sebuah nasihat dalam kehidupan kita, tapi lebih daripada itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca kepada kalian Al-Quran karena kelak ia akan datang kepada kalian sebagai syafaat, sebagai penolong. Dan Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang tidak membaca ayat Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa li hasanati kasrin thaniha la aqulu alfan harfun walakin alifun harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca satu Quran, Allah berikan kepadanya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu dapatkan datang menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam sepuluh, berarti alif 10, lam 10, mim 10. Lantas dengan cara apa? Alaihi Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Kalau ini saja kita pun tak mampu hadir dengan muliakan. Bukankah salah satu bentuk iman kita adalah percaya dan yakin dengan kita, yakni Al-Quran Karim? Apakah iman itu hanya cukup diyakini tanpa kemudian kita baca, tanpa kemudian kita pelajari, tanpa kemudian kita tadabburi? Lantas bagaimana dengan generasi Islam ke depan kalau seandainya sampai detik ini banyak generasi muda yang bahkan tidak kenal dengan kitabnya, bahkan tidak bisa membacanya? Dan yang luar biasanya, mereka yang sudah pandai membaca Al-Quran namun enggan untuk mempelajari, mentadabburi daripada ayat Al-Quran ini. Lantas bagaimana dengan Islam ke depan? Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan nasihat utama dalam kehidupan kita. Karena ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Hudan linnas wal muttaqin. Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi setiap manusia dan terkhusus mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita, ketika Allah berikan waktu yang panjang kepada kita, namun kita tidak memiliki waktu untuk membaca setiap huruf daripada ayat Al-Quran Karim. Ini nasihat yang pertama. Artinya Rasulullah minta kepada kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, yang kemudian kita dituntut untuk mentadabburi setiap kandungan yang terdapat dalam ayat Al-Quran Karim. Lantas nasihat yang kedua, kenapa Rasulullah menyatakan bahwasanya kematian itu merupakan sebuah nasihat utama selain daripada Al-Quran? Seolah-olah Rasul menyampaikan kepada kita, wahai kalian umatku, sehebat apapun diri kalian, setinggi apapun jabatan kalian, seberapa banyak harta yang kalian miliki, ingat kelak kalian akan mati dengan pertanggungjawaban yang telah Allah minta pertanggungjawaban kepada kita dari karunia. Lantas apa kita banggakan yang kemudian? Kalau sampai detik ini kita enggan beribadah kepada Allah, berapa kali dalam satu hari kita mendengar suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah,
banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan untuk menghitungnya pun kita tidak mampu. Allah cuma menuntut kepada kita satu hal dengan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk berhamba kepadaku, melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah? Satu, Allah ingin melihat siapa sebetulnya di antara kita orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa di antara kita orang-orang yang bertakwa untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa ini akan merasakan mati. Wa innamal tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadir jemaah yang kami muliakan. Ingat, dunia yang kita berpijak di atasnya sekarang ini merupakan kesenangan yang berdaya, kenikmatan yang sementara. Walau itu dunia adalah wadai, kehidupan dunia ini hanya sekedar panggung sandiwara permainan. Maka jangan sampai kita terlena dengan segala kenikmatan dunia sampai kemudian kita lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana karena urusan uang, urusan pekerjaan, mereka lupa kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah justru dengan harta dan jabatan yang dia miliki, dia menjadi orang yang takabur dan sombong dengan apa yang dia punya. Padahal kenapa Allah akan untuk bertanggung dengan apa yang selama ini Allah menangkan kepada dirinya. Yang perlu dinikmati aja. Setiap kita ini punya batas waktu. Setiap kita ini punya ajal. Faidah jalan mulasaikhuna sabar satirun. Ketika ajal itu datang, ketika batas waktu itu datang, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengundur, untuk mempercepat batas waktu kematian tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar bahwasanya setiap kita akan mati, kembali kepada Allah dengan setiap pertanggungjawaban yang selama ini Allah berikan kepada kita. Lantas apa lagi kita cari di dunia ini? Kapan lagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan pernah menunggu waktu yang tepat untuk kita bertobat, karena yang namanya malaikat maut tidak pernah menunggu sampai kita bertobat. Tunggu Allah tobat dan nasuha. Ini juga merupakan resep utama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa sebenarnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan kita, jabatan kita tidak akan menjamin kita menjadi manusia yang abadi. Hadir jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan khutbah seperti ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah.